I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fucking lies, I'll do what I by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sun never leaves you so bad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing. Malam ini AMTech akan berbagi sedikit tentang permasalahan bagian head FU yang sering lecet, yang sering macet, yang dimodif pakai laker, yang dimodif pakai laker bearing yang biasa ya, 6902 atau HK1616. Oke, karena ini pesanan dari subscriber kita ya. Ini minta dibuatkan pakai laker, tapi apakah semudah itu ya? Ternyata tidak gitu loh. Jadi jangan terkecoh hanya dengan laker ya, tapi kita tidak memperhatikan masalah kekuatan gaya sentrifugal olinya di dalam sini ya. Misalnya ini gaya sentrifugalnya itu seperti apa sih ya? Kenapa kita pakai disekat seperti ini ya? Kenapa kita disekat sekarang pakai model seperti ini ya? Ini belum dibungkus juga ya kemarin. Ini kurang dipotong, harusnya ini dipotong. Belum disesuaikan ya, karena kita kemarin fokusnya bikin nokennya dulu, langsung sudah pakai laker gitu ya, kan bisa dipasang di head. Ternyata masih kurang masuk, ada sekitar 2 milian. Besok kita sesuaikan ya. Kalian sudah nonton tadi prosesnya ya, seperti apa rumitnya. Ternyata sangat rumit sekali, harus ekstra hati-hati, salah sedikit jebol ya. Ini tadi aja ya, ujungnya agak belok sedikit, tapi nggak apa-apa, masih bisa fungsi ya. Karena nanti kita kalau agak bocor dikit itu nanti kita akan pakai kertas yang tipis gitu ya. Kayak nanti nggak bocor ini ya. Kenapa sih Mas perlu dilaker ya? Tujuannya biar apa? Satu tujuannya dilaker apa? Terus kenapa nggak dari pabrik sekalian dilaker gitu ya? Kenapa kok Suzuki masih mempertahankan sistem metal ketemu metal gitu ya? Nanti kita akan berbagi sedikit. Kita akan di sini intinya orang-orang yang sering mengalami troubleshooting di dunia modifikasi mesin FU terutama ya, bagian headnya. Sekarang logika saja, ini bercerita logika ya, kita hanya untuk membuka wawasan saja ya. Sampai besok gitu ya, pakai laker, tapi nggak diperhatikan masalah jalur oli. Kita sama-sama di sini bagaimana supaya agar awet. Kenapa kok harus di tengah Mas olinya gitu ya? Sekarang kita akan berpikir logika sedikit masalah gaya gerak oli pada saat RPM tinggi gitu ya. Oke, videonya udah lama belum ya? Dari tadi udah kita nonton itunya toh. X ya, ini X, ini apa? Oh ya, ini X. Oke ya. Oh iya. Ini loker anu itu apa? Ini belum dipotong, belum masuk. Oke, seperti ini. Oke. Ya. Misal pada saat mesin menyala, RPM rendah gitu ya, mungkin oli masih bisa bergerak masuk dari laker, tapi sedikit ya, walaupun ada jalur olinya ini, karena oli kan kalau RPM tinggi dia bergeraknya keluar, nggak bergerak masuk gitu ya. Karena pengaruh dari gaya sentrifugal pinggir-pinggir lakernya, dia akan terlontar keluar, ke arah keluar, tidak akan menuju ke arah dalam ya. Untuk fokus ke dalamnya itu susah, RPM tinggi. makanya kita membuat ini dengan modifikasi laker bambu di atas HK1616. Harus dibikin sekat bagian sini gitu ya. Sekat tadi kalian sudah lihat ya, yang masih mentah mana yang masih mentah nih ya. Yo kan sangat ribet sekali ya membuatnya ya. Kalian harus membuat plat, dimensinya harus sama dengan ini jendolan ini ya. Ini dialirkan
dialirkan dari sini ya, dari headnya menuju ke atas, dibor ke atas, disuntik dari samping, dia oli lewat samping ya, oli lewat samping. Habis itu kita geser ke dalam. Tujuannya apa, nanti di sini ada kuningan sebenarnya, tapi ini untuk part 2 nya ya, kuningannya pakai ini ya, nanti ini pakai per, di dalamnya pakai per, nanti ada pernya. Seperti sistem kerja pompa oli GL Tiger CB itu kan di koplingnya ada ya, kayak mentul-mentul gitu ya. Dia pada saat berputar RPM tinggi dia masih di tengah saja gitu ya, selasa 0, kayak sentrifugannya selasa 0 karena titik tengah, titik pusat gitu loh. Oke, yang belum subscribe dulu. Kalau emang ada yang tanya-tanya atau mau yang dibikinkan gitu ya, dibikinkan bawakan saja cangkangnya gitu, cangkangnya sama headnya gitu ya, soalnya agak rumit ya sih, potong-potongnya kerajinan tangan lah ya. Nanti gini masuk sini, tujuannya agar oli itu masuk di tengah asporos ya, asporos noken, dia lewatnya tengah ya, dia keluar lewat sini. Kalau olinya hanya dari samping karena gaya sentrifugalnya kenceng ya, olinya susah masuk, persentasenya itu sedikit RPM tinggi gitu. Jadi kalau di tengah itu aman, dia akan cepat ke sini itu cepat ya, sampai bagian sini. Nanti ininya kering, sebelah sini bagus, ininya kering karena kesininya terhambat. Di sini udah loyo ya, tekanan olinya udah loyo karena titik pusat paling ujung di headnya itu bagian sini ya, lakar bagian sebelah kiri kalau dari sini sebelah kiri ya, yang dekat dengan gigi sentrik itu paling ujung, karena setelah naik dari mesin masuk ke sini ke sana itu ujungnya di sini sama sini, udah nggak ada yang lain. Oke, terima kasih, udah panjang videonya, barangkali ini hanya untuk sekedar apa ya, berbagi sedikit. Berarti kalian yang sudah pakai lakar ini ya, yang masih mengandalkan pompa oli yang standar, maksudnya belum disekat, dicek lagi ya bagian sininya apakah awet. Kalau awet ya beja kali ya, kalau nggak awet berarti ada masalah gitu ya. Kalau nggak awet berarti RPM nya tinggi gitu ya, kalau awet berarti pelan-pelan ya. Kalau pelan-pelan kan olinya masih bisa karena masih kayak sentrifugal iya, masih bisa toleransi lah. Tapi kalau RPM nya tinggi gitu ya, buat touring yang RPM nya atas terus, harus dipikirkan. Nah, oke, terima kasih pecinta Satria FU, kalian harus nonton, jangan sampai kalian terjebak sama lakar gitu ya. Ternyata lain lagi kalau lakar yang pakai lakar ada tutup itu lain gitu ya, itu memang tapi kekuatannya lain gitu ya. Gak usah cerita kekuatan, kalian bisa coba sendiri lah, nggak usah membanding-bandingkan lakar A lakar B kuat yang mana, pokoknya bagus semua gitu ya. Saya akan jawab kalau masalah kekuatan gitu. Yang penting karena kita nggak bisa taruhan di situ kenapa pabrik gitu ya. Kalau kalian harus memperbandingkan antara lakar A lakar B, itu kan hanya inovasi modifikasi ya. Kalau kalian mau memperbandingkan lakar mana 6902 atau HK619 atau ada yang kecil lagi ya, yang asnya 14, pokoknya dunia modifikasi itu bebas selera gitu ya. Kalau ada yang bertanya, saya nggak mau menimbulkan pertanyaan karena ya sudah banyak yang tren seperti ini ya gitu loh. Kemarin kita mau beli yang lakar kecil lagi ya, tapi takutnya kekuatannya gitu ya. Namanya kekuatan kan harus diperhitungkan, namanya modifikasi bebas. Oke. Mau pakai apa aja boleh. Ya, mau pakai apa aja boleh, yang penting bagaimana kita mengaplikasikan di motornya ya, bukan hanya kita asal lihat sebuah lakar gitu ya, lakar terus pakai lakar A, lakar B, ternyata kita hanya ikut-ikutan. Kita harus tahu cara penerapannya. Walaupun pakai lakar HK1616, 6902 ya, lakar 11 Supra itu ya, mau lakar apa lagi, besok ada tren lagi, mungkin ada inovasi baru lagi ya.
itu bebas, yang penting kalian bisa bagaimana caranya agar awet gitu. Nah ini cara kita seperti ini. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.